Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah yang dialami Galen ini terjadi pada tahun 2010. Galen yang baru bekerja di salah satu hotel melati yang berada di luar Jakarta mengharuskan dia tinggal di mes yang disediakan pemilik hotel. Pemilik hotel yang merupakan kerabat pamannya menerima Galen bekerja di hotel bukan karena pengalaman dan pendidikannya. Galen bukan lulusan sekolah pariwisata dan tidak memiliki pengalaman di perhotelan. Tapi karena kebaikan paman Galen dan kedekatan pemilik hotel lah yang membuat Galen bisa bekerja di hotel itu. Hotel yang baru dibeli 2 tahun lalu dari pemilik hotel lama, karena sudah lama hotel itu tidak beroperasi, nampak masih terlihat baru karena sudah direnovasi. Hotel yang cukup luas dengan bangunan 2 lantai dan memiliki 42 kamar tidak terlalu ramai di saat hari biasa. Galen yang sudah 2 minggu bekerja di hotel ditugaskan di bagian umum untuk membantu beberapa karyawan di bagian divisi resto dan housekeeping. Pendidikan dan pengalaman Galen yang belum pernah bekerja di hotel membuat pemilik dan manajemen memutuskan untuk menempatkan Galen di bagian umum dulu, sambil melihat kinerja dan kemampuan Galen. Galen yang berada tak jauh dari tempat telepon langsung menghampiri. Tangannya mengangkat gagang telepon. Dengan ramah dia menyapanya. Matanya tertuju ke jam yang berada di sudut ruangan. Jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Tangannya meletakkan gagang telepon. Dia segera ke pantry untuk membuatkan teh hangat yang dipesan salah satu penghuni hotel tadi. Teh hangat sudah siap. Langsung diletakkan di atas nampan dan dibawanya keluar dari pantry. Galen yang kebetulan bertugas sendiri malam itu karena temannya bernama Edo tidak masuk karena cuti, membuatnya harus cepat kembali ke pantry untuk berjaga jika ada penghuni hotel yang memesan minuman. Resto hanya buka sampai jam 10 malam dan hanya menyediakan nasi goreng dan mie goreng saja, sedangkan untuk minuman disediakan 24 jam untuk penghuni hotel. Dengan langkah kaki yang cepat, Galen menaiki anak tangga menuju ke lantai 2. Tepat di depan kamar di ujung lorong lantai 2, yang berada tepat di sebelah gudang penyimpanan barang, mata Galen melihat ke pintu kamar yang bertuliskan 204. Merasa benar dan tidak salah kamar, tangannya mengetuk pintu kamar. Galen yang berdiri tepat di depan pintu, menunggu pintu dibuka. Sampai beberapa menit tidak ada yang membuka pintu. Tangannya kembali mengetuk pintu. Ketukan pintunya diperkeras. Sekali-sekali Galen memanggil penghuni kamar. Tidak ada jawaban dan pintu juga tidak dibuka. Sampai 10 menit menunggu dan tidak dibukakan pintu, Galen meninggalkan kamar 204 dan berjalan ke lantai 1 kembali ke pantry. Setibanya di pantry, tangannya menekan angka 204 yang ada di telepon untuk menghubungi penghuni kamar yang memesan teh hangat tadi. Suara telepon yang berdering tapi tidak diangkat penghuni kamar terdengar di telinga Galen. Berkali-kali dia mencoba menghubungi lagi, tapi tetap tidak ada jawaban dari kamar 204. Dengan sedikit rasa kesal, Galen meletakkan gagang telepon dan mengangkat nampan yang diletakkan di samping telepon tadi untuk dibawanya ke pantry. Baru saja tangannya meletakkan nampan yang di atasnya ada segelas teh hangat, Galen tersentak kaget mendengar suara dari belakangnya. "Lu dari mana?" Suara Dani, satpam hotel, membuat badan Galen gemetar karena kaget. "Kaget gue, Bang." Dani tertawa melihat mimik wajah Galen yang kaget. "Gue kesini tadi, lu nggak ada." "Ini gue habis ngantar teh. Gue udah ketok pintunya nggak dibuka. Gue telepon balik nggak dijawab. Lu mau nih, minum aja tehnya daripada dingin. Ntar kalau dia pesan tinggal gue bikinin lagi." Galen menyodorkan teh hangat itu ke Dani. Udara malam dan hujan sejak sore tadi membuat Dani sengaja datang ke pantry untuk meminta dibuatkan teh hangat.
Belum juga mengutarakan keinginannya seperti dapat rezeki, dia langsung disodorkan teh hangat. Dani langsung mengambil dan meminumnya. Rasa hangat sampai ke tenggorokannya membuat Dani menarik nafas lega. Ini pakai jahe ya? Iya, pakai jahe, serai, sama madu. Jawab Galen sambil menaruh nampan di rak piring. Ini orang yang mesen tidur kali, lu udah ketok kamarnya. Udah capek tangan gue bang, gue telepon balik juga nggak diangkat. Kamar nomor berapa? Tanya Dani penasaran. 204. Dani yang mendengar jawaban Galen langsung terdiam. Matanya melotot menatap wajah Galen. Lu serius? Serius bang Dani, masa gue bohong? Emang kenapa? Dani tidak menjawab, dia langsung meninggalkan Galen keluar dari pantry. Kebesokan malam sekitar jam 9, Galen yang diminta untuk mengantarkan mie goreng yang dipesan salah satu penghuni hotel di lantai 2 baru saja masuk ke pantry setelah mengantar pesanan penghuni lain. Len, tolong antar ini ke kamar 220. Edo menunjukkan jarinya ke arah nampan yang ada di atas meja. Nampan yang di atasnya berisi sepiring mie goreng dan segelas es jeruk sudah tertata rapi di atas meja. Siap bang. Galen langsung mengambil nampan dan membawanya keluar dari pantry. Kakinya berjalan menaiki anak tangga menuju kamar 220. Tepat di depan kamar 220 yang pintunya terbuka sedikit, Galen mengetuk pintu dan memberikan pesanan penghuni kamar itu. Kakinya melangkah meninggalkan kamar 220. Matanya tertuju ke lorong kamar. Baru saja 2 meter melangkah, matanya melihat seorang wanita berdiri tepat di depan salah satu pintu kamarnya. Hanya persekian detik, wanita itu berdiri di depan pintu dan masuk ke dalam kamar. Galen meneruskan langkahnya. Matanya menatap lurus ke ujung lorong menuju anak tangga. Langkah kakinya berhenti. Samar-samar dia mendengar suara. Refleks Galen melihat ke samping. Dari dalam kamar 204 terdengar suara wanita menangis. Galen mencoba melihat ke sekeliling lorong kamar. Tidak ada satu orang pun di lorong itu. Dengan memberanikan diri, Galen mendekatkan kepala dan menempelkan kupingnya ke pintu kamar 204. Suara wanita menangis masih terdengar. Galen ingat betul kamar ini yang kemarin malam memesan teh hangat tapi tidak dibukakan pintu. Galen menjauhkan kepalanya dari pintu kamar. Galen berpikir tangisan wanita itu bukan karena KDRT, karena tidak terdengar suara ribut dan gaduh dari dalam kamar. Mungkin hanya tangisan biasa karena ribut dengan pasangannya. Kakinya melangkah meninggalkan kamar 204. Baru 3 langkah kakinya menjauh dari kamar itu. Galen tersentak kaget. Dia merasa ada tangan yang menepuk pundaknya. Galen yang tadi merasa tidak ada satu orang pun di lorong kamar dan tidak mendengar suara langkah kaki, hanya berdiri kaku begitu dia merasa ada tangan yang menempel di pundaknya. Badannya mulai gemetaran. Matanya perlahan-lahan melirik ke pundak. Dari sudut mata, dia melihat ada tangan di pundak. Tangannya seperti tangan wanita dengan kuku panjang berada di ujung jarinya. Jari-jari yang ada di pundaknya perlahan-lahan naik meraba ke arah leher Galen. Galen yang gemetaran langsung refleks menoleh ke arah belakang. Matanya tak bisa berkedip ketika dia melihat wanita berambut panjang dengan darah yang mengalir dari lehernya menatapnya tajam. Jatuh duduk dengan badan gemetaran, Galen masih sadar, berusaha untuk bangun dan lari. Dengan sisa keberaniannya dan sekuat tenaga, Galen lari sambil merangkak dan terjatuh-jatuh meninggalkan wanita yang ada di depannya. Dengan nafas tersengal-sengal, Galen sampai juga ke depan pintu pantry. Edo yang sedang merapikan piring tersentak kaget melihat Galen dengan muka pucat tepat berada di sampingnya. Lu kenapa, Len? Itu bang, ada setan.
Edo langsung merangkul pundak Galen dan membawanya ke kursi. Edo mengambil air dan menyodorkan segelas air putih ke Galen. Setelah merasa tenang, Galen menceritakan apa yang dialaminya tadi. Tadi waktu gue habis antar makanan, gue lihat ada cewek di depan pintu berdiri. Terus tuh cewek masuk ke dalam kamar, Bang. Nah, pas gue lewati depan kamarnya, gue dengar ada cewek nangis dari dalam kamar itu. Kamar nomor berapa? Tanya Edo dengan wajah serius. Kamar 204, Bang. Galen menceritakan secara detail apa yang dialami. Kejadian kemarin malam juga diceritakan Galen ke Edo. Dani nggak ngasih tahu waktu kemarin lo antar teh ke kamar 204? Enggak, Bang. Bang Dani langsung pergi. Edo yang tadi duduk di depan Galen langsung bangun. Dia menghubungi Dani untuk datang ke pantry. Tak sampai 10 menit, Dani sudah berada di pantry. Edo menceritakan apa yang dialami Galen. Edo juga takut, sengaja meminta Dani untuk datang. Edo mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kamar 204 yang sudah lama dikunci dan tidak disewakan untuk tamu. 7 bulan yang lalu, pernah terjadi pembunuhan di kamar itu. Seorang wanita mati terbunuh dengan luka di lehernya. Pelakunya adalah teman kencan dari wanita itu. Di hari ketiga sejak wanita itu mati terbunuh di kamar 204, banyak pegawai yang melihat penampakan wanita itu di lorong kamar. Hampir tiap minggu ada saja yang melihat penampakannya. Wanita itu juga sering mengganggu karyawan baru, terutama mereka yang mendapat shift malam. Gue kasih tahu ya, Lene, lain kali kalau lu udah lihat tuh setan ada di lorong kamar, lu tuh jangan lewat di depan kamarnya. Mendingan lu lewat tangga yang satunya lagi. Kalau lu sampai lewat di depan kamarnya, udah pasti tuh setan bakal muncul di depan lu. Dani memberitahu apa yang sering dilakukan karyawan di hotel itu, dan cara itulah yang paling tepat untuk menghindar dari gangguan hantu penunggu kamar 204. Galen yang masih takut tidak berani keluar jauh-jauh dari pantry. Banyak kejadian yang dialami karyawan dan beberapa tamu hotel diceritakan Edo dan Dani malam itu. Sejak kejadian malam itu, Galen tetap bekerja seperti apa adanya. Susahnya mencari kerja mengalahkan rasa takut Galen terhadap setan. Sampai tak terasa, Galen bisa bertahan bekerja selama 3 tahun lamanya. Galen yang sekarang sudah bekerja di Tangerang mendapat informasi kalau hotel itu telah tutup dan terbengkalai. Ditambah lagi wabah penyakit corona yang membuat tidak ada pengunjung datang untuk menginap di hotel itu. Itulah cerita pengalaman Galen sewaktu mendapat gangguan mistis saat bekerja di Hotel Angker. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.